Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita buka kitab Al-Firqatun Najiyah. Terakhir sampai poin yang keberapa, Ibu-ibu? Poin berapa, Ibu? 9. Qala Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari, fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ah wal ahzab, tunkiru at-turuqal mubtadi'ata wal ahzab al hadamata allati faraqatil ummah wa btada'at fid din wa bta'adat an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri golongan selamat yang berikutnya, maka golongan yang selamat itu senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan mungkar. Ini seperti firman Allah tabaraka wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Bila tidak sanggup, dia ubah dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan demikian itu termasuk selemah-lemahnya keimanan. Fahiyatun kiru turuqal mubtadi'ah. Firqatun Najiyah itu selalu mengingkari setiap jalan-jalan kebid'ahan. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada agama yang tidak datang dari Quran dan Sunnah, maka dia bid'ah. Sekali lagi, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada agama, berarti ini berkaitan dengan urusan ad-din, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disebut dengan bid'ah. Dalam Islam, Nabi menghukumi bid'ah urusan agama itu tidak ada yang baik. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa hiya tunkirul ahzab al hadamah. Dan Firqatun Najiyah, mereka adalah golongan yang memerangi kelompok-kelompok, maksudnya di sini membenci ya. Golongan yang membenci ahzab, hizb, kelompok atau segala perkara yang menisbahkan diri kepada sebuah kelompok, yang kelompok ini merusak agama. Allati faraqatil ummah, yang membuat umat ini menjadi berpecah belah.
Jadi yang memecah belah kaum muslimin itu bukan ahlus sunnah. Tidak mungkin seorang ahlus sunnah dia memecah belah agama. Yang menyebabkan agama ini berpecah belah karena perilaku golongan-golongan yang tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Wabtada'at fid dini wabta'adat an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Al-firqatun najiyah, mereka membenci mereka yang membuat kelompok-kelompok lalu berbuat bid'ah dalam urusan agama sehingga mereka menjauh dari sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya para sahabat. Menjauh dari sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dari sini kita mengetahui bukan firqatun najiyah, golongan yang suka memecah belah. Dan ahlu sunnah meyakini tidak bisa kaum muslimin itu bersatu kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi Rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan kembalikan pula perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi ma ba'di lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Bila kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga para ulama menyebutkan, la yajtami'u hadhil ummah illa bima ja'a. La yajtami'u hadhil ummah illa bima ja'a an kitabillahi wa sunnah. Wa la yasluhu hadhil ummah illa bima salaha al ummatu qablaha. Umat ini tidak akan mungkin bersatu kecuali dengan sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan umat ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan sesuatu yang bisa membuat umat di masa lalu menjadi baik. Umat di masa lalu menjadi baik dengan apa, Ibu? Al-Quran dan Sunnah. Maka pada hari ini pun umat bisa menjadi baik dengan Quran dan Sunnah. Islam tidak pernah mengajarkan tentang ahzab, hizb. Justru ahzab Allah mengatakan kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap partai, setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Maka tidak ada dalam Islam itu apa? Berpartai, enggak ada. Islam tidak mengenal partai. Islam tidak mengenal kelompok-kelompok, tidak ada. Islam hanya mengenal kelompok satu, yaitu kelompok yang berada di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu lihat sejarah Islam, kalau kaum muslimin berpartai nggak akan pernah menang. Ibu lihat sejarah perjalanan dakwah Islam, setiap kaum muslimin berpartai tidak pernah menang, tidak pernah sampai kepada tujuan. Di Aljazair ada partai apa namanya? FIS ya, dimenangkan sampai 90 sekian persen, mutlak menangnya, menduduki parlemen yang ada di Aljazair. Ternyata tidak ada apa-apanya. Justru kaum muslimin yang bercadar dilarang, berjenggot diintimidasi, pengajian-pengajian justru diawasi, dan seterusnya. Di Mesir dahulu ada saudara-saudara kita membentuk sebuah partai yang dikenal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, berkembang menjadi partai A, partai dan seterusnya dan seterusnya, sampai diangkat presiden. Presiden siapa ketika itu? Yang terakhir siapa, Ibu? Mursi. Semoga Allah menolong beliau dan mengampuni kesalahan beliau. Allahumma amin. Tetapi lihat, apakah dimenangkan oleh Allah? Tidak. Tidak dimenangkan oleh Allah. Justru terjadi kekacauan yang tidak pernah ada kunjung hentinya. Nah, kata Ali, di Indonesia juga dahulu partai apa, Ibu, yang besar? Enggak, kaum muslimin sebelumnya. Masyumi. Jauh sebelumnya ada partai apa? Masyumi. Dan itu partai yang sangat besar.
Apakah kemudian kaum muslimin bisa menang melalui partai itu? Al-jawab la. Jawabannya tidak. Sekian puluh mungkin ratusan tahun belum pernah kita menjumpai kaum muslimin itu menegakkan syariat Islam melalui apa? Partai. Ini pelajaran besar. Mau tidak mau, kalau kita mau kembali kepada kebenaran, kalau kita ingin disatukan oleh Allah Azza wa Jalla, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, bukan kembali kepada hizb, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Tidak. Satu kelompok saja yang harus kita kembali, itu golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka bukan membentuk sebuah kelompok tertentu, tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina al-haqqi la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum wa hum ala dzalika hatta ya'ti amrullah. Kama qala alaihi wasallam, senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku dimenangkan oleh Allah, berada di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyakiti mereka. Kata para ulama, humul mu'minun, yang menyakiti mereka justru orang Islam sendiri. Jadi satu kelompok yang dimenangkan oleh Allah ini disakiti oleh sesama muslim, dituduh memecah belah, dituduh berbuat dituduh berbuat kerusakan, mengadakan perbaikan dikatakan sebagai pemecah belah umat, dituduh Wahabi, dituduh apa lagi Bu? Teroris, dituduh macam-macam, Islam murni dan yang lain-lainnya. Satu kelompok seperti ini akan disakiti oleh kaum muslimin sendiri, tapi tidak akan memudaratkan mereka. Mereka akan tetap berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Wala man khalafahum, dan tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sekalipun Yahudi memerangi mereka, Nasrani berusaha membuat makar kepada mereka, tidak akan memudaratkan mereka. Mereka terus-menerus berada di atas Quran dan Sunnah sampai datang ketetapan Allah. Ketika itu Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa satu kelompok yang akan ditolong oleh Allah ini wahai Rasulullah? Qal humul jamaah. Mereka disebut dengan al-jamaah. Yang disebut dengan al-jamaah bukan berarti yayasan yang namanya apa? Al-jamaah, bukan Ibu. Atau organisasi yang namanya al-jamaah, bukan. Bukan Islam jamaah, bukan jamaatul muslimin, bukan jamaatul, bukan begitu. Tetapi al-jamaah ini dikatakan Abdullah bin Mas'ud, al-jamaatu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Siapapun yang dalam perjalanan di kehidupan dunianya beragama sesuai dengan yang datang dari kebenaran, walaupun sendirian, kata beliau, walaupun kamu sendirian, satu di lembah, satu di puncak, satu di lautan, yang terpisah-pisah, sendiri-sendiri, tetapi kebenaran itu menjadi pondasi mereka dalam melaksanakan agama, itu yang disebut dengan al-jamaah. Coba Ibu perhatikan, apakah sezaman Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i? Sezaman nggak Bu? Tidak. Apakah Ibnu Mubarak sezaman dengan Ibrahim An-Nakhai? Apakah sezaman Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Imam Malik? Tidak. Mereka tidak sezaman. Tapi Ibu perhatikan, semua perkataan mereka sama. Zamannya berbeda, tempat tinggalnya berbeda. Imam Ahmad dari mana Ibu? Imam Ahmad dari mana asalnya Ibu? Ada yang tahu? Ummahat, Imam Ahmad dari mana asalnya? Enggak tahu Ibu? Masya Allah. Kalau Ahmad Dhani dari mana Bu? Tahu ya Bu ya? Masya Allah. Nah, orang yang enggak masyhur dalam Islam dikenal gitu ya. Nah, makanya Imam Ahmad dari mana? Baghdad. Baghdad itu di mana tahu Ibu? Hah? Irak atau Irak? Irak. Nah, dari Irak. Tapi karena lafaz Indonesia jadi apa? Imam Ahmad dari Baghdad atau Irak. Imam Malik dari mana Bu? Hah? Imam Malik dari mana? Nggak tahu Bu ya. Kalau Kamelia Malik dari mana Bu? Tahu Bu? Nah, ini pelajaran buat kita. Mestinya kita lebih banyak menghafal siapa? Para ulama dibandingkan orang-orang yang tidak dikenal dalam Islam.
Maka Ibnu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Malik dari mana? Ada yang bisa? Disebut dengan Imam Daril Hijrah, imamnya negeri hijrahnya kaum muslimin. Berarti di mana? Madinah, dari Madinah. Irak dengan Madinah itu jauh, tetapi perkataan-perkataan mereka sama. Misalnya Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa qauli sahibi hadzal qabri. Semua pendapat dan perkataan bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali perkataannya penghuni kubur ini, sambil menunjuk kuburnya siapa? Seolah-olah Imam Malik berpendapat jangan taklid kepada manusia. Perkataan siapapun jangan dipegangi, ya, bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali perkataannya siapa? Rasulullah dari kalangan manusia. Sama dengan Imam Ahmad yang mengatakan la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyan wa la Sauriya wa la Auza'iyan. Jangan kalian taklid kepadaku, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Sauri, kepada Imam Al-Auza'i. Khudu min aina akhadhu. Ambil dari mana mereka mengambil, dalilnya apa? Sama, padahal mereka enggak pernah ketemu. Tidak pernah berjumpa. Lihat Imam bin Bas rahimahullah ta'ala, hidup di zaman kita. Perkataan-perkataannya sama, mirip dengan perkataan Imam Ahmad, dengan perkataan Imam Syafi'i yang sudah ratusan tahun yang lalu berlalu. Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah, perkataannya sama dengan perkataannya Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak berbeda, padahal zamannya lebih dahulu mana, Bu? Duluan siapa hidup? Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab? Saya ulangi sekali lagi, mana lebih duluan, Muhammad ibn Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah? Lebih dahulu Imam Ibnu Taimiyah. Lebih dahulu Imam Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdul Wahab baru-baru saja, yang kemudian berdiri negara apa? Saudi. Kemudian berdiri negara Saudi, itu Saudi Arabia. Nah, Nabi Ibnu sekalian rahimakumullah, lihat perkataan-perkataan mereka semua sama. Tidak berbeda. Imam Syaukani perkataannya sama dengan Al-Imam Al-Bukhari, mereka tidak sezaman. Imam Bukhari perkataannya sama dengan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang di kalangan para ulama seperti Imam Al-Utsaimin, Imam Al-Albani dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan al-jamaah, walaupun mereka di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi perkataan mereka bersumber dari sumber yang sama, Al-Quran dan Sunnah Nabi, dengan pemahaman siapa? Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ke-10, Al-Firqatun Najiyah. Kita lihat ciri Firqatun Najiyah yang ke-10. Tad'ul muslimina ayyakunu minal mutamassikina bisunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulul jannata bifadlillah wa syafa'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam biidnihi azza wa jalla. Golongan yang selamat, mereka itu mengajak kaum muslimin agar senantiasa menjadi orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan jalan hidupnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sampai diturunkan kepada Allah, diturunkan oleh Allah kepada mereka pertolongan. Lihat yang sudah perhatikan, ciri-ciri golongan selamat itu selalu mengajak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada pendapat ustadz, tidak mengajak kepada pendapat kiai, ajengan, tuan guru, syekh atau siapapun, tidak. Tapi mengajak berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Begitulah keadaan mereka. Mereka tidak mendahulukan perkataan manusia dibandingkan perkataan Allah, karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataannya Allah dan perkataannya Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang menyebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, seperti Allah berfirman,
Apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambil. Rasulullah SAW menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, gigitlah sunnahku itu dengan gigi gerahammu. Seolah-olah ada isyarat akan datang suatu masa pemegang sunnah itu sedikit asing, terasa aneh di sekitar manusia. Sebagaimana Nabi berkata, bada'al islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada'. Islam datang dalam keadaan asing, kelak Islam ini kembali dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing karena berpegang dengan Islam. Seolah-olah ini ada isyarat dari Nabi SAW, akan banyak manusia yang rusak, nggak mau memperhatikan agama lagi. Kalau tahu beragama, tidak mau dengan sunnahnya Nabi. Sudah terjadi belum Ibu? Sudah kita jumpai seperti ini. Coba Ibu lihat di malam bulan Ramadan, orang tarawih, ketika mereka ditunjukkan dengan sunnah Nabi, kata mereka, yang ini kan juga baik, itu cuma sunnah. Contoh, ketika mau sholat tarawih, biasanya kan ada woro-woronya, Bu ya. Bahasa Jawanya itu woro-woro gitu ya. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu sunnatan tarawih, dan seterusnya. Setelah 2 rakaat membaca apa? Al-Khalifatul Ula Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Allahumma sholli ala Muhammad, begitu ya Bu ya. Nah, kok hafal Abdurrahman gitu ya? Iya, dahulu, Allah musta'an. Nah, kayak benar sekalian kami imani wa rahimakumullah, ketika kita beritahu itu enggak dicontohkan Nabi, kata mereka, kan ini juga baik. Ini cara agama sendiri. Ibu jumpai di malam-malam tertentu di sebagian masjid dihias dengan lampu-lampu. Biasanya kapan itu Ibu? Maulid Nabi. Menjelang Maulid Nabi masjid dihias dengan lampu yang kerlap-kerlip dan semisal. Kita katakan ini kan sama dengan kebiasaan Nasrani menghias pohon dengan lampu pohon apa itu? Nah, makanya benar sekalian mereka mengatakan kan ini juga baik. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Demikian dan demikian terus mereka. Ahlus sunnah itu, firqatun najiyah itu tidak. Kita berpegang dengan sunnah saja. Ini loh sunnahnya Nabi. Begini loh sahabat Nabi dalam beragama. Mengajak manusia seperti itu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, karena memang nanti akan datang masa betapa berat berpegang dengan sunnah Nabi itu. Al-mutamassikuna bihadzal din kaqabidi al-jamari. Mereka yang berpegang dengan agama yang mulia ini, suatu saat dia seperti orang yang menggenggam bara api. Orang yang berpegang sunnah ini seperti orang yang menggenggam bara api. Kalau dilepaskan, berarti dia tidak berpegang dengan agama. Kalau dipegang pelan-pelan, terbakar tangannya. Tapi kalau dia genggam dengan kuat-kuat, baranya itu akan padam, tapi batunya tetap apa? Dipegang dengan kuat. Tetap dipegang dengan kuat. Begitulah kita dalam beragama. Ibu dan sekalian sudah mengenal sunnah, sudah belajar Quran, belajar sunnah, belajar ucapan para sahabat, bimbingan para ulama, fikih-fikih yang disampaikan oleh para ulama. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi kita bersikap dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam kondisi seperti itu, Anda akan diuji oleh Allah. Itu tidak mungkin tidak. Sebagaimana Syekhul Islam Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Salasatul Usul, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu, annahu yajibu alaina ta'allum di arba'i masail. Wajib bagi kita belajar 4 perkara dalam urusan agama. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, mempelajari ilmu, ai ma'rifatullahi wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Belajar ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan cara beragama dengan dalil-dalilnya. Sudah kita pelajari.
Maka kata beliau yang kedua, wasaniya al-amalu bih, kita amalkan. Di saat kita mengamalkan ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, beragama dengan dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan masuk fase yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mengajak manusia untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, beragama dengan apa? Dalil-dalilnya, dan beramal dengan apa yang ada pada ilmunya itu. Dia akan masuk tahap yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi, dia butuh kesabaran, sabar tingkat tinggi, karena dia akan dapat ujian, disakiti manusia, dicela, dicaci, dimaki, digembosi, dijuluki hal-hal yang jelek-jelek, kan begitu Ibu. Wanita bercadar dijuluki apa? Ninja, kan begitu. Sabar. Ibu-ibu yang jilbabnya besar dibilang karung goni, sabar. Lelaki yang jenggotan dikatakan kambing, itu biasa seperti itu. Nah, belajar ilmu agama dikatakan jumud, ketinggalan zaman. Hadir dalam majelis ilmu dikatakan orang yang nggak doyan dengan dunia, biarkan semua ucapan-ucapan mereka dibiarkan. Kata Nabi SAW, kalau mereka berpegang teguh dengan agama Allah ini, Allah akan turunkan pertolongan kepada mereka. Pertolongan ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nusratullah Taala, a'ta'allah Taala nusratahu li hadil ummah. Pertolongan Allah ini akan diberikan kepada umat ini, kata Nabi, dalam keadaan umat hampir putus asa. Di saat cacian makin kuat, hantaman ujian semakin keras, di saat kaum muslimin sudah tidak ada tempat kembali untuk merintih kecuali hanya kepada siapa? Pada saat itu nanti turunlah kemenangan. Jadi demikian Ahlus Sunnah, sudah sunnatullah demikian Ibu. Nah, makanya Firqatun Najiyah dia mengajak kepada hal ini. Bila pertolongan ingin diturunkan kepada mereka, pegangi sunnah, jangan dilepas. Hati-hati. Berpegang dengan sunnah ini cobaannya banyak yang gugur di jalan sunnah ini. Banyak yang sudah belajar taklim lama, bahkan sudah Masya Allah penampilannya sunnah, na'udzubillahi min dzalik, gugur. Hatinya dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya selalu terdepan dalam majelis taklim, bahkan pelopor datangnya manusia untuk menghadiri majelis, tiba-tiba tidak pernah terdengar khabar, muncul sudah a priori dan benci dengan pengajian. Itu sudah ada. Dicabut hidayah itu dari apa? Hatinya. Kenapa? Karena berpegangnya tidak dengan keseluruhan. Maksudnya secara keseluruhan itu bukan total dengan hati dan jasadnya. Dia cuma berpegang dengan jasadnya saja, hatinya nggak tulus. Atau sebaliknya, hatinya tulus tapi jasadnya setengah-setengah. Mestinya kaum muslimin itu, Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, ceburkan dirimu dalam Islam ini dalam keadaan kafah. Masuk Islam itu ya sudah karuan, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Islam yang datang dari Nabi, ambil semuanya. Tentu sebatas kemampuan yang kita miliki. Wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti Allah memasukkan mereka dengan kemuliaan yang datang dari Allah ke dalam surganya Allah, dan dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izinnya Allah azza wajalla. Jadi Al-Firqatun Najiyah, golongan ini akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sejatinya orang yang cinta dengan Rasul. As'adun nasi bisafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Nabi, manusia yang paling berbahagia bakal mendapatkan syafaatku di hari kiamat mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tidak mencampuri amalnya dengan perbuatan syirik, datang dari hatinya. Jadi Firqatun Najiyah itu mendakwahkan tauhid, menjauhi syirik, membenci syirik dan pelaku syirik, mendakwakan tauhid dan mencintai ahlu tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ahada Ashrah, yang ke-11, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala itu tunkirul qawanin
al-wada'iyah allati hiya min wada'il bashar, mengingkari hukum-hukum buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat. Golongan selamat tidak redha dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang hukum tersebut menyelisihi hukumnya Allah. Karena Ahlussunnah meyakini di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun." Dan masih banyak lagi ayatnya. Barang siapa yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia fasik. Di ayat yang lainnya dia zalim, di ayat yang lainnya dia kafir. Kalau mereka berhukum dengan selain hukumnya Allah, itu terpaksa karena tidak bisa dia melakukan menghindarinya. Tidak boleh dengan redha, lapang dada. Misalnya ada orang mencuri, di penjara cuma 3 bulan. Itu bukan hukum Allah. Dalam hukum Allah, orang yang mencuri itu diapakan? Ya, kalau memang yang dicuri sudah sampai 1/4 dinar. Kira-kira berapa rupiah, Bu? 1/4 dinar itu. 1 dinar itu berapa juta? 2 juta. Berarti sekitar berapa? 400 ribuan. Jadi kalau cuma mencuri 100 ribu, bukan dipotong tangan. Orang yang mencuri cuma 50 ribu atau benda, curi permen, dia dipotong tangan, enggak. Di negeri ini, Masya Allah, zalim, curi permen, dipukuli, disiram bensin, dibakar. Na'udzubillah. Sebagian di penjara 3 bulan. Yang mencuri sampai miliaran, itu bukan hukum Islam. Hukum Islam kalau manusia mencuri misalnya 400 ribu, ya dipotong tangannya. Tangan yang mana yang dipotong, Bu? Yang kiri. Sampai di mana dipotongnya? Dipotongnya sampai di mana, Bu? Sampai mana? Sampai pundak sini? Sampai pergelangan? Nah, kalau kemudian dia mencuri lagi, dipotong tangannya enggak? Di mana yang dipotong? Kakinya yang silang. Kalau mencuri lagi, dipotong tangannya lagi. Kalau mencuri lagi, potong lagi ke kakinya yang satunya lagi. Mencuri lagi, ya sudah, dipotong lehernya. Karena nggak ada kebaikan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih apa? Mencuri juga. Begitu dalam hukum Islam. Wanita, laki-laki yang berbuat zina, ghairu muhsan, sebelumnya dia tidak pernah menikah atau belum menikah, ketika berbuat zina, apa hukumannya, Bu? Dicambuk. Didera berapa kali, Bu? Berapa kali dera? Mi'ata jaldah. 100 kali deraan. Tidak boleh ada rasa kasihan. Didera sampai pun ternyata kulitnya, dagingnya menyatu dengan bajunya, nggak apa-apa. Didera. Kalau mereka itu muhsan atau mihsan, yang sudah pernah menikah atau sedang dalam keadaan menikah berbuat zina, dirajam, dilempar batu maksimal besarnya seperti kepalan tangan orang dewasa. Nggak boleh lebih besar daripada itu. Lebih kecil tidak disukai. Seukuran kepalan tangan orang dewasa, dilempar sampai hatta mata, sampai mati. Hatta yamut, dirajam. Itu hukum Islam. Tidak seperti di negeri kita. Di negeri kita kadang-kadang laki-lakinya sudah menikah, perempuannya belum menikah, berbuat zina, dikawinkan. Salah. Lalu berkata dengan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membolehkan orang berzina itu dinikahkan. Ibnu Abbas itu mengatakan dinikahkannya orang yang berbuat zina itu mereka yang belum pernah menikah. Jadi dua-duanya orang yang belum menikah, lalu mereka berbuat zina, kemudian ditegakkan hukum Islam seperti dicambuk, kemudian dibuang, dinikahkan mereka, habis dinikahkan itu dibuang, nggak boleh ke kampungnya, di tempat yang tidak ada penghuninya. Kalau mungkin di Balikpapan ada pulau-pulau apa itu, Bu? Pulau Tukung ya, ada penghuninya nggak itu, Bu? Di sana ada ditinggalkan, nggak boleh di tempat orang-orang yang ada penghuninya. Biar dia sama dengan singa atau harimau atau babi atau kera, karena mereka nggak pakai akad nikah kalau menikah. Ada nggak, Ibu, akad nikah harimau itu? Nah, kera ada pakai akad nikah? Nggak ada. Maka kalau orang itu menikah dengan cara seperti itu, dia disamakan dengan mereka ini. Itu dalam syariat Islam.
Seandainya kaum muslimin al-firqatul najiyah menjumpai belum ada di negeri kita yang seperti itu, maka dia merindukan, dia mencintai, dia menginginkan dengan cara yang diatur oleh syariat. Tidak boleh dalam rangka menegakkan hukum Allah itu dengan cara-cara yang dibenci oleh syariat. Bukankah di antara hal yang dilarang dalam syariat, yakhrujnal mar'atu min baitiha mutabarrijat, wanita-wanita keluar rumah sambil bertabarruj. Dilarang nggak dalam syariat, Ibu? Nah, sebagian orang berteriak, tegakkan hukum Allah, ternyata tabarruj. Tegakkan hukum Allah, masih pakai lipstik, masih pakai apa namanya? Ini Bu, yang hitam-hitam di sini itu apa namanya itu? Nah, sebelah kanannya merah, sebelah kirinya hijau, tengahnya kuning gitu ya. Misalnya demikian. Di jalan-jalan, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Lawang menegakkan hukum Allah di dirinya sendiri masih belum bisa. Kalau dia mau menegakkan hukum Allah, kalau keluar rumah nggak boleh apa? Nggak boleh tabarruj. Apa ada ayatnya, Ustaz? Ada. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sebagian wanita lagi berteriak, dia tidak bertabarruj tapi dia mengatakan tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Allah. Suaminya bilang, saya sedang kerja, tolong jangan macam-macam, tinggal di rumah ya. Oh enggak, ini hukum Allah. Keluar rumah dia, bawa spanduk sambil gendong anak. Melanggar perintah siapa? Suami. Padahal melanggar perintah suami sama dengan melanggar hukumnya. Bagaimana bisa menegakkan hukum Allah kalau seandainya hukum Allah saja dia langgar? Sahih amla. Azan dikumandangkan, masih sibuk orasi. Azan dikumandangkan, orasi disampaikan, caci maki dia keluarkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menceritakan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ini tidak, justru diceritakan di mimbar-mimbar. Hukum Allah yang mana yang mau ditegakkan kalau dia belum bisa menegakkan hukum Allah di dalam dirinya sendiri. Nah, maka kaum muslimin al-sunnah wal jamaah firqatun najiyah mencintai menegakkan hukum dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Sehingga para ulama menyebutkan anta'mala bima ja'a 'anillahi ta'ala 'ala muradillahi wa an ta'khudha ma ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menegakkan hukum Allah, engkau kerjakan yang datang dari Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Engkau mengambil yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jangan menurut kita. Ada ayat menurut Allah, ada hadis menurut. Jadi harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembawa syariat ini. Yang menurunkan syariat ini, diberikan kepada yang membawa syariat ini, harus sesuai dengan mereka. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan firqatun najiyah itu tidak ingin menegakkan hukum Allah. Ahlus sunnah itu tidak suka dengan tegaknya hukum Allah. Keliru. Siapa yang tidak mencintai tegaknya hukum Allah? Semua cinta. Tapi ahlus sunnah mencintai tegaknya hukum Allah dengan yang diridhoi oleh Allah. Karena ketika manusia mencari sesuatu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, inna qaumun a'azzana Allah Ta'ala bil Islam. Kitalah suatu kaum, kata Umar bin Khattab, yang telah dimuliakan oleh Allah dengan menggunakan Islam. Umar mengatakan, kita ini manusia yang dulunya hina, dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka barang siapa yang dia ingin mencari kemuliaan, hendaklah dia mencari kemuliaan di dalam Islam. Apa maksudnya, Ibu? Kalau kita mau mencari kemuliaan dengan Islam, caranya harus sesuai dengan Islam. Caranya harus sesuai dengan Islam. Faham tuh? Bisa dipahami, Ibu? Kayaknya puasanya luar biasa. Jadi lemas umahat ini. Naam kadzalik. Baik, nanti yang enggak setuju boleh apa namanya? Boleh kita ngobrol apa namanya? Menasihati saya, tidak masalah. Nah, maka ibunda sekalian rahimani wa'alaikumsalam, seperti itu. Sebagian orang kecintaannya kepada Islam sudah kita puji, tapi kemudian caranya tidak terpuji. Cara-caranya mengembalikan dirinya kepada kejayaan Islam dengan cara yang tidak terpuji.
misalnya mengumpulkan manusia supaya ada dalam satu jamaah, nggak keluar-keluar, diikat dengan baiat, disumpah setia, kalau kamu keluar dikafirkan, dihalalkan darahnya, dibuat tidak ada salam baginya, tidak ada kata-kata baginya, adanya dianggap tidak adanya, bahkan dihukumi lebih zalim dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Ini terjadi di negeri kita ada. Sebut saja misalnya LDII, Lembaga Dakwah Islam, membaiat kelompoknya. Sebagian mereka enggak. Ada beberapa teman yang sudah keluar dari LDI mengatakan kalau mereka mengatakan enggak itu bohong. Lawang kami yang keluar ini sudah dikafirkan sama mereka. LDI misalnya. Nah, atau mungkin mereka enggak mengkafirkan tapi sudah mengatakan keluar dari baiat berarti kelompok sesat. Dari mana dalilnya bahwa suatu kelompok harus diwajibkan dengan baiat? Benar, Nabi mengatakan man mata falaisa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, belum pernah dibaiat, dia mati jahiliyah. Maksud hadis ini, kalau ada seorang pemimpin yang diakui oleh seluruh kaum muslimin kemudian dia enggak berbaiat, ya mati jahiliyah. Lah kalau enggak ada pemimpinnya, siapa yang mau dibaiat? Faham enggak maksudnya, Ibu? Ibu saya mau tanya, berhaji wajib enggak? Iya, karena dia rukun. Sekarang ibu mampu punya harta, sudah punya harta, badannya sehat. Ibu tinggal di Indonesia, nggak haji-haji, dosa nggak? Dosa nggak ibu? Ibu di Indonesia udah punya harta cukup, udah punya harta, badannya kuat, ada makromnya, nggak berhaji, dosa nggak? Nggak kalau belum dapat kloternya. Iya atau nggak ibu? Ini seolah-olah saya mau menyampaikan kepada ibu sekalian, membuktikan bahwasannya walaupun ada perangkatnya tapi belum lengkap, tidak dikatakan bersama. Kita sudah ada kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, ada para ulamanya, tetapi belum lengkap, sehingga belum ada yang bisa dikatakan dia yang harus dibaiat, belum ada. Pada saat itu baiat belum berlaku. Jadi kalau sudah ada sebuah pemerintahan, seperti misalnya di Saudi Arabia, mereka punya negeri. Ada rajanya telah mati. Nah, mereka yang tinggal di Saudi nggak membaiat rajanya, ya kalau mati apa? Jahiliyah. Faham maksudnya ibu? Begitu keadaannya. Demikian yang disebut dengan baiat. Nah, perlu diperhatikan bahwa demikian banyak kaum muslimin ingin mengembalikan kejayaan Islam tapi dengan cara-cara yang seperti itu, yang keliru. Allahul musta'an. Sebagian lagi terpaksa harus mengkafirkan selain kelompoknya. Fulan kafir, pemerintahnya kafir, presidennya kafir, wakilnya kafir, menterinya kafir, lembaga-lembaga di bawahnya kafir, yang kerja di dalamnya kafir, yang ikut serta misalnya bikin KTP dikatakan apa? Kafir. Semuanya kafir akhirnya, nggak ada yang tersisa. Semua dikatakan kafir sama dia. Padahal dia juga kalau mau pergi ke luar negeri kan bikin paspor. Kepada siapa bikinnya, Bu? Pemerintah. Kok anehnya dia nggak mengkafirkan dirinya sendiri? Ini kan serampangan. Ini masuk bagian apa? Ini banyak di antara kaum muslimin yang demikian. Sallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tayyib kadalik. Jadi kita katakan Al-Firqatun Najiyah, dia mengingkari hukum-hukum undang-undang buatan manusia yang menyelisih apa? Syariat Allah. Kalau undang-undangnya nggak menyelisih, dibenci nggak ibu? Contoh, undang-undang lalu lintas ada nggak bu? Ada. Jangan berputar di situ, ada tandanya. Nekat juga berputar. Kenapa berputar di situ? Dia jawab, nggak ada ayatnya Ustaz. Mana hadisnya? Ini bukan hukum Allah, kata dia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini orang yang jahil. Nah, kata dia, nggak pakai helm. Mana helmnya ya akhi? Pakai helm, sudah ngaji kok nggak pakai helm. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya Ustaz. Yang ada hadisnya pakai surban. Masya Allah, la quwwata illa billah. Suruh pakai safety belt, bukan, nggak ada dalilnya Ustaz. Ini kan contoh-contoh orang yang tidak paham bagaimana menggunakan dalil Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nam kadzalik. Nah, makanya Ibu sekalian rahimani wallahu, hati-hati limukhalafatihim hukmal Islam wa tad'u ila tahkim kitabillahi alladzi anzalahu Allah li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah. Maka firqatun najiyah mengajak manusia berhukum dengan kitabullah, apa yang berhukum dengan kitabullah, dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Ini benar isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidak ada yang lebih bijaksana dari ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah yang maha bijaksana hukumnya itu. Maka kalau manusia berhukum dengan hukumnya Allah, itu pasti bahagia, tidak mungkin tidak. Rumah tangga berhukum dengan hukum Allah, enak. Wanita mau minta cerai, gampang, tinggal bacakan hadisnya, kan gitu ya Bu. Ayyuma mar'atin talabat talaqan fi ghairi ma fi ba'sin lam yajidna raihatal jannah. Wanita manapun yang meminta cerai tanpa ada alasan syar'i tidak akan mencium baunya, silahkan minta cerai asal mau enggak mencium baunya surga. Nih ayatnya, hadisnya, selesai masalah. Suami nempeleng wajahnya istri, maka tinggal dibacakan hadisnya, laisa minna man darabal wajh, bukan golongan kami, bukan golongan kaum muslimin, bukan golongan yang dicintai Nabi orang menempeleng bagian wajah. Enak, dibawakan dalilnya, mudah. Tetangga dengan tetangga ada haknya, teman dengan teman ada haknya, penguasa dengan rakyat ada haknya. Ada hukum-hukum yang ditetapkan di sana dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jual beli ada hukumnya, cara berpakaian ada hukumnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka ibunda sekalian, lihat, kita tidak sedang memuji sebuah negeri, tapi sebuah negeri yang sudah berupaya sekuat tenaga dengan segala macam kekurangan yang ada pada diri mereka. Ketika mereka ingin menegakkan syariat Islam, Allah berikan kemuliaan pada mereka. Kita contohkan misalnya Saudi Arabia. Di seluruh negeri Islam yang kita jumpai, yang paling mendekati banyak menegakkan syariat Islam adalah dengan segala macam kekurangannya, kezaliman penguasanya misalnya, dengan segala macam kekurangannya, segala macam lah, masih ada juga yang berbuat begini dan begitu. Wah, hasil tapi kita jumpai lebih aman dibandingkan yang lainnya. Coba Ibu perhatikan, tingkat kejahatan di Saudi itu lebih ringan lebih sedikit dibandingkan negeri yang lainnya. Hanya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani itu memblow up yang kecil ini seolah-olah besar. Seperti permasalahan apa? Kejahatan terhadap pembantu TKW, tenaga kerja. Sebenarnya itu penyebabnya siapa, Bu? Ya wanita itu sendiri. Pemerintah Saudi sudah menetapkan wanita-wanita yang tidak punya mahram tidak boleh datang ke Saudi, tidak boleh menjadi pembantu tanpa mahram. Mereka nekat, nakal, bersembunyi, cari ini, cari itu, jadi pembantu. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Yang keliru siapa? Nah, kadzalik. Ini contohnya demikian. Coba Anda jumpai bagaimana Allah berikan keberkahan kepada negeri itu. Masya Allah. Negeri tersibuk di muka bumi itu di mana, Bu? Makkah dan Madinah. Tidak pernah tidur. Dua kota ini di dunia tidak pernah tidur. Bahkan mengalahkan kesibukan di kota modern yang paling sibuk. Mana itu? Tokyo. Tokyo kan lebih sibuk daripada dari yang saya baca gitu ya. Nah, maka ibu sekalian, ternyata kalah ini. Tetapi beda kesibukannya. Kesibukan orang yang ada di Makkah dan Madinah adalah beribadah siang dan malam. Keberkahannya Allah berikan di sana. Masya Allah, nggak ada orang kelaparan yang ada adalah orang yang datang ke Saudi bukan warga Saudi, nyelinap. Ya wajar kelaparan. Tapi kalau warga Saudi tidak ada, diberkahi semuanya. Nah, ibu sekalian, ini penting. Ketika manusia berhukum dengan hukum Allah, minimal keluarga kita lah. Kalau kita sudah mulai menghukumi keluarga kita dengan hukum Allah Azza wa Jalla, anak kita diperintahkan untuk sholat. Bila wanita menutup aurat, suaminya Anda diperintahkan sholat berjamaah di masjid. Pakaiannya dinaikkan di atas mata kaki, jenggotnya dipanjangkan. Masya Allah, rumah tangganya akan tenang. Ibunda sekalian, kalau suaminya berjenggot, insya Allah nggak akan gelisah. Insya Allah nggak akan gelisah, karena nggak mungkin orang berjenggot mau keluyuran, mau
mau apa namanya itu, belusuan ke apa namanya, diskotek, nggak mungkin. Malu dia, celana cingkrang, celana jidat hitam, kemudian apa, jenggotan, belusukan ke diskotek, nggak mungkin. Ibu akan tenang. Makanya saya anjurkan kepada ibu, suaminya suruh memanjangkan jenggot. Coba ibu coba, yang suaminya belum memanjangkannya, suruh panjangkan jenggot, insya Allah lebih tenang. Nah, kadalik. Kalau suami ibu pakai jubah, pakai gamis, insya Allah lebih tenang. Dia akan malu duduk berdua-dua dengan wanita yang bukan. Tapi kalau ibu-ibu suaminya pakai kaos ngapret, celana botol ya namanya bu ya, celana botol anak muda itu, Allahu Akbar, pakai topi, pakai kacamata, ya udah duduk sama perempuan yang bukan mahramnya biasa bagi dia, karena tidak menegakkan hukum apa? Allah. Sama laki-lakinya begitu juga. Kalau wanita-wanita seperti ibu-ibu pakai jilbab yang besar, pakainya gelap, tenang hati suaminya. Siapa yang memelirik wanita yang nggak kelihatan apa-apanya? Nggak kelihatan, mau dilihat bagian mana? Nggak ada. Jempol kakinya jadi tutupi sama kaos kaki. Kan begitu, Mah? Tapi kalau ibu mau keluar masih, ya kerudungnya dipakai, tapi kemudian pakai celana ngapret, kemudian pakai kaos yang apa? Nah, kelihatan bulat gitu jalan. Ya tentu suaminya gelisah. Nah, makanya maksudnya itu hukum Allah, selalu menenangkan hati manusia. Kalau anak Anda tiap subuh menghafal Quran, sholat berjamaah, pulang ke rumah menjabat tangan orang tuanya, mencium dahi orang tuanya, mengucapkan barakallahu fiik, tenang nggak ibu? Tenang. Tapi kalau anak ibu baru pulang ke rumah, buka lemari es, buka makanan, makan sebentar, keluyuran dia, pulang-pulang tengah malam, bagaimana mau tenang orang tuanya? Karena tidak ada hukum Islam di dalamnya. Jadi Al-Firqatun Najiyah, mereka mengajak manusia berhukum dengan kitab Allah untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia mereka dan di akhirat mereka. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum. Dan Allah itu lebih mengetahui, Allah yang maha suci, maha tinggi, ia mengetahui apa yang bisa membuat manusia menjadi baik. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Tentu Allah tahu mana yang baik buat manusia. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu ibu-ibu? Nah, jadi sekalian rahimani wa rahimakumullah, berarti jangan ragu-ragu lagi mengambil hukumnya Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum kita. Wa huwa sabitun la tatabaddalu ahkamu ala maddal ayami wa la tatawwaru hasbu zamani wa in sababa syaqa'il alam amatun wal alamul islami khasatan wa ma yulaqi min mata'ibi wa dhullin wa hawanin wa tarkul hukma li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan ini sesuatu yang sudah pasti dan tetap, tidak akan berubah dan tidak boleh diubah sepanjang zaman. Sepanjang zaman tidak boleh manusia merubah apa yang ada pada hukum Allah, dan memang hukum Allah tidak pernah berubah sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Sejak zamannya Nabi Nuh, Rasul yang pertama diutus oleh Allah, bahkan sebelumnya, sejak zaman nabi-nabi yang datang sebelumnya, hukum yang berlaku hukumnya Allah, nggak berbeda, semuanya sama. Yang berbeda dari segi pensyariatannya saja. Misalnya di masa Nabi Musa, orang yang berbuat syirik, kalau dia tobat tetap harus dihukum mati. Tobatnya tetap dihukum mati, seperti di zaman Nabi SAW, orang yang membunuh walaupun tobat hukumannya apa? Tetap harus dibunuh. Faham ibu? Tapi di zaman Nabi SAW, orang yang berbuat syirik kalau tobat nggak dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang membunuh. Orang yang menghilangkan nyawa, maka dia dihilangkan nyawanya. Ini berlaku terus berlaku sampai yaumil qiyamah. Kalau mau tegak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mau mendapatkan kebahagiaan, mesti tegak syariat Allah dalam diri mereka. Tidak bisa tidak. Nah, kata lalu kata beliau selanjutnya, kenapa demikian? Sebab binasanya, sengsaranya, kehancuran dan kehinaan yang terjadi di alam semesta, secara khusus alam Islami, negeri-negeri
Islam di saat kaum muslimin meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari yang ringan lah, Bu. Ya, kita jangan berbicara dulu tentang potong tangan lah. Jangan ngajak orang untuk nyembelih orang dulu lah, nggak begitu. Kita mulai yang paling gampang dulu. Kalau ibu-ibu mulai memperbaiki busana muslimahnya. Gimana sih busana muslimah yang sesuai dengan syar'i? Karena sekarang ini banyak istilah-istilah, ya ada namanya apa? Hijaber, ada lagi apa namanya, Bu? Jilbaber, ada lagi apa? Sutroter. Sutroter kan artinya satiratir gitu ya. Satirator dan macam-macam lah. Ada lagi istilah apa namanya? Ya begitulah ibu sekalian. Ini macam-macam, cuman yang perlu ditimbang bagaimanakah hijab yang syar'i, jilbab yang syar'i, satir yang syar'i. Ini yang kita harus pelajari. Dimulai dari itu, dimulai dengan cara ibadah, sholatnya Nabi, bagaimana ibu mulai, itu hukumnya Allah Ta'ala. Dimulai dengan bagaimana bersikap kepada suami. Nasihat saya kepada ummahat, bagaimana bersikap kepada suami ini hukum Allah. Tegakkan dalam diri Anda, belajar menjadi wanita yang patuh dengan suami. Semua omongannya turuti, kecuali yang melanggar syariat. Kecuali yang melanggar syariat. Allah mengatakan innallaha la yu'izzu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai suatu kaum itu merubah diri mereka sendiri. Yakni berubah, ingin menjadi baik, berhukumlah dengan apa yang datang dari Allah, dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, wanita-wanita taat kepada suami. Ibu-ibu tugasnya apa selain taat kepada suami, Bu? Mendidik anak. Udah jadi wanita itu ya sudahlah, sibukkan dengan mendidik anak. Boleh nggak jadi pebisnis, Bu? Boleh, tapi jangan menyerahkan pendidikannya kepada orang lain. Kesalahan wanita muslimah, mereka jadi pebisnis, pendidikan anak diserahkan kepada sebuah lembaga. Padahal pendidikan terbaik itu pendidikan yang keluar dari lisan ibunya, belayan tangan wanita yang disebut dengan ibu, yang tulus datang dari. Nggak mungkin bisa, Bu, seorang guru itu mendidik anak seperti seorang ibu mendidik, karena tidak ada kaitan hati yang sama antara orang tua dengan anak dibandingkan guru dengan siapa? Murid. Seperti itu keadaannya. Malah mulai sibukkan dengan ini. Ini termasuk hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menjumpai sebagian wanita justru begitu, enggak, kepingin menyaingi laki-laki. Laki-laki jadi tukang angkat besi, sama ada wanita menjadi tukang angkat besi. Laki-laki jadi direktur, perempuan juga kepingin jadi direktur. Sampai kita terakhir mendengar laki-laki jadi prajurit, perempuan pingin jadi apa? Prajurit juga. Suatu saat wanita akan menuntut agar laki-laki semua hamil. Kata mereka supaya sama, kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Udah ibu-ibu, tegakkan hukum Allah dalam diri Anda dulu. Nah, demikian. Kita sebutkan yang terakhir, yang ke-12. Al-firqatun najiyah tad'ul muslimina haqian ilal jihadi fi sabilillahi wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasbu taqati wa istita'ati wa yakunul jihadu bima yali. Firqatun najiyah itu mengajak kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, karena ini hukumnya wajib mengenai setiap orang muslim sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jihad dalam arti yang luas, Bu, bukan jihad dalam arti yang sempit, membunuh orang, bukan itu. Yang mampu dengan waktunya meluangkan waktunya untuk Islam, meluangkan waktunya. Yang mampu meluangkan tenaganya berjuang di medan perang, kalau ada medan perang ya silakan dia di medan perang. Yang mampu dengan ilmunya mengajarkan manusia, memberitahu jalan-jalan menuju surga, dia lakukan dengan ilmunya. Yang mampu dengan hartanya, kenapa tidak dengan hartanya? Karena jihad dalam arti yang luas. Maka firqatun najiyah itu setiap saat mengajak manusia bersungguh-sungguh dalam beragama. Karena hidup dalam beragama itu tidak ada yang santai, Bu. Pasti punya sesuatu andil dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu misalnya tidak bisa
tidak mungkin perang dengan membawa senjata, maka ibu gunakan dengan apa? Akhlaknya, cara berpakaiannya, penampilannya, tutur katanya. Itu kesungguh-sungguhan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta, keluarkan hartanya. Belanja untuk membeli sebidang surga. Bukan sebidang tanah di dunia, tetapi belilah sebidang surga yang ada di sana. Yang luasnya satu bidang surga itu seluas langit dan untuk satu orang. Masya Allah. Beli, Bu. Dan belinya tidak bisa di akhirat. Akhirat itu kita sudah tidak ada jual beli. Di akhirat itu yang ada menuai. Belinya di dunia. Memang kita dapatkannya nanti di mana? Di Amerika. Beli sekarang. Ibu belanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin di Somalia, di Filistin, di Suriah, di Sisan, di negeri-negeri Islam yang lainnya, di Indonesia juga. Ibu beli surga itu dengan membangun masjid, membangun lembaga-lembaga pendidikan yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ibu beli surga dengan menyantuni fakir, menyantuni miskin. Ibu beli surga dengan membeli buku-buku yang bisa diberikan kepada orang-orang untuk dakwah. Ibu beli surga dengan memberikan nafkah kepada orang-orang yang lemah sampai mereka kuat untuk bisa memberi nafkah dirinya dan keluarganya. Beli surga dengan harta ibu sekalian. Kalau ini nggak bisa, dengan yang lainnya, dengan tenaga, dengan apa saja yang kita sanggup. Jihadu bil lisani wal qalam, jihadu bil jasadi, al jihadu bis silahi wal ilmi. Insyaallah penjelasan lebih rincinya tentang jihad ini kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ummahat, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.